Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pejabat negara dipastikan tahun ini tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Keputusan ini diambil sesuai instruksi Presiden Joko Widodo terkait penanggulangan pandemi virus corona. Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri dan anggota DPR dan DPD tahun ini tidak akan mendapatkan THR. Kebijakan tersebut merupakan respon terhadap dampak penyebaran virus corona yang membuat pendapatan negara berkurang. THR hanya diberikan untuk aparatur sipil negara, anggota TNI Polri setingkat eselon 3 ke bawah. Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara setingkat menteri tahun ini juga tidak akan mendapatkan THR dengan tidak dibayarkannya THR pejabat negara. Dana yang sudah dianggarkan dalam APBN 2020 bisa direlokasikan untuk penanganan COVID-19 meski jumlahnya tidak terlalu besar. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam soal ASN eselon 1, 2 dan pejabat negara yang tidak mendapatkan THR tahun ini, lewat sambungan Skype sudah bersama kami Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mengenai THR nih Pak, ini berapa anggaran negara yang bisa dihemat dan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia Pak? Persisnya saya tidak begitu hafal, tapi yang jelas bahwa untuk kali ini Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain eselon 1, eselon 2 itu tidak diberikan THR karena anggarannya tentu ditujukan dalam. Pak, apakah angka ini cukup signifikan? Sementara itu Pak, apakah angka ini cukup signifikan untuk membantu anggaran penanganan COVID-19 di Indonesia? Paling tidak tentu supaya karena kita sedang melakukan refocusing supaya arahnya itu sasarannya itu diarahkan kepada penanggulangan corona, maka betapapun jumlah itu menjadi penting untuk direalokasi ke arah penanggulangan itu. Sebab dana yang harus diperlukan untuk menanggulangi ini kan lebih dari 400 triliun yang disediakan oleh pemerintah. Karena itu maka salah satu yang juga menjadi pertimbangan yaitu THR, walaupun itu mungkin tidak terlalu besar. Baik Pak, terkait pandemi COVID-19, ini sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan dan MUI menganjurkan umat Islam di tanah air ini untuk beribadah di rumah. Lalu bagaimana Pak menyiasati ibadah sementara Ramadan ini kan identik dengan ibadah berjamaah, mengingat ganjaran ibadah jamaah ini selama bulan Ramadan ini berlipat ganda? Ya betul, tetapi pertama kan berjamaah Ramadan di masjid-masjid itu kan hukumnya sunnah, tetapi menjaga diri, hifdzun nafas, dari bahaya yang sangat potensial untuk tertular atau menularkan orang di dalam jamaah tarawih Ramadan itu sangat besar sekali. Karena itu, dan wajib menghindari itu. Karena itu maka diharapkan sesuai juga dengan fatwa dari Majelis Ulama, kita bisa berjamaah
dengan keluarga. Ya. Dengan keluarga bisa berjamaah walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi jamaahnya tidak hilang, hanya mungkin jumlah kita dalam berjamaah, tetapi kita lebih besar bagaimana menghindari musibah atau bahaya, atau dalam bahasa agama disebut darar, yang bisa menimpa umat ketika kita harus berjamaah di masjid atau di tempat-tempat tertentu secara lebih besar. Lantas Pak, kalau misalkan masih ada masyarakat yang tetap melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid, ini kira-kira untuk tindakan dari pemerintah sendiri apakah nantinya akan diberikan imbauan saja atau ada sanksi tersendiri Pak? Ya, sesuai dengan keputusan pemerintah di daerah, sesuai dengan juga fatwa Majelis Ulama, dan juga di daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang dianggap PSBB, tentu itu harus dilarang. Okay. Kalau tidak, potensi penyebarannya sangat besar dan bahaya bagi mereka yang melakukan berjamaah itu sangat besar. Karena itu untuk menghindari itu maka harus dilarang. Dan itu mungkin ada nanti masing-masing daerah melakukan atau mempunyai cara-cara sendiri di dalam mencegah terjadinya jamaah besar dalam melaksanakan tarawih. Baik, berarti dari pemerintah pusat ini sudah dihimbau kepada kepala daerah ini agar tidak ada penyelenggaraan ibadah tarawih berjamaah di masjid ya Pak ya. Lantas Pak, apa yang harus jadi perhatian dan yang harus dilakukan umat Islam di Indonesia selama Ramadan dalam pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, sesuai dengan anjuran pemerintah supaya mereka tetap berada di rumah, kemudian juga melaksanakan tarawih di rumah, bahkan justru nanti lebih memberikan kesempatan pada memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri itu orang yang sangat dermawan di kala bulan Ramadan. Nah, pada saat ini justru banyak saudara-saudara kita yang sangat memerlukan itu. Karena itu gunakanlah Ramadan ini selain untuk beribadah, untuk tarawih, untuk tadarus, juga memperbanyak sedekah untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Ya. Baik Pak, bagaimana memaknai Ramadan dalam pandemi saat ini Pak? Ramadan itu kan intinya puasa. Puasa itu menahan diri, imsak namanya. Kalau biasanya Ramadan dalam bulan-bulan hari-hari biasa atau tahun biasa, itu menahan diri dari makan, minum di siang hari, ya, atau bergaul di siang hari dengan istrinya, untuk tidak kumpul-kumpul, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar, sehingga makna imsak, makna saum puasa kali ini bisa lebih diperluas. Karena apa? Karena ada bahaya yang kalau kita tidak bisa menahan diri. Karena itu menahan diri ini mempunyai makna yang luas dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Saya kira itu. Baik Pak Ma'ruf, ada pesan nggak Pak untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi virus COVID-19 dan kita sebentar lagi juga akan menyambut bulan Ramadan? Iya, seperti saya pernah disampaikan juga tadi malam, yang pertama umat ini harus memperkuat imannya. Karena apa? Karena COVID-19 ini musibah ini datangnya dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kita iman bahwa ini memang ujian dari Allah,
maka kita harus bersabar, harus ridho, harus ikhlas, tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian panik, dan kita memperkuat keimanan kita bahwa ini memang ujian dari Allah. Yang kedua, kita menjaga imunisasi diri supaya kita ini tidak terdampak melalui makanan yang sehat, tidur yang cukup, makan vitamin, olahraga. Itu saya kira walaupun di bulan Ramadan ringan-ringan saja olahraganya. Yang ketiganya itu kita menjaga aman namanya. Supaya aman tidak terjangkit, maka kita melakukan menjaga jarak, ya, physical distancing. Kemudian juga jangan berkerumun, jangan keluar rumah. Itu bulan Ramadan ini. Banyak membaca Al-Quran di rumah, kemudian juga banyak berzikir di rumah. Nah, yang keempatnya kita banyak amin, artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selain kita minta diampuni oleh Allah, Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna, juga kita minta kepada Allah berkah dan rahmatnya supaya musibah corona ini segera berlalu. Itu saya kira beberapa pesan saya kepada masyarakat dalam menghadapi Ramadan kali ini, supaya kita lebih khusyuk, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak di rumah. Baik, berarti pesan Bapak agar masyarakat Indonesia ini menjaga imun, iman, amin, dan aman ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di iNews Siang. Bapak tetap jaga kesehatan.